Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana telah kita sampaikan dan kita bahas di pelajaran yang lalu tentang keutamaan bersedekah, maka perlu kita juga pahami ketika bersedekah ada etika yang harus kita utamakan dan ada adab, sehingga ibadah sedekah kita akan benar-benar mendapatkan kualitas terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kalau kita tulus kepada Allah dan kita memiliki adab etika dalam bersedekah, maka tidak ada yang sedikit di hadapan Allah. Semuanya dianggap besar dan dianggap utama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah meremehkan apa yang bisa kita keluarkan untuk kita sedekahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a wala an talqa akhaka biwajhin talik wa tasaddaq kulla yawmin bi syai'in wa in qal waj'alhu min awalin nahar fa innal bala la yatakhatta sadaqah." Nabi menyatakan di dalam hadis, jangan sekali-kali kalian merendahkan dan meremehkan perbuatan ma'ruf. Walaupun kita anggap remeh, tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya berjumpa dengan saudara kita dengan memasang muka yang berseri-seri, bersenyum atau tersenyum kepada saudara kita atau sahabat kita, kita tunjukkan wajah keceriaan kepada mereka, maka ini sudah merupakan sedekah dan merupakan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kalau bisa setiap hari sedekah, walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, tapi ada uang atau harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau bisa, kata Rasulullah, bersedekahlah di pagi hari atau fi awalin nahar. Ketika terbit matahari, kita sedekah walaupun sedikit. Kenapa? Sebab bala tidak akan bisa melangkahi daripada pahala sedekah. Arti bala yang akan diturunkan Allah pada hari tersebut akan terhadang dan terhalang dari sedekah uang yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita bersedekah ayolah ahbab, hendaknya harus kita tunjukkan adab kita kepada orang yang menerima sedekah kita. Dengan sopan santun kita, dengan senyuman kita, bukan dengan kesombongan kita memberikan mereka, bukan dengan keangkuhan atau mengungkit-ungkit pahala atau mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Atubtilu sadaqatukum bil manni walal adha." Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan alman. Apa itu alman? Alman itu mengungkit-ungkit kebaikan. Dulu saya pernah bantu engkau, dulu pernah saya tolong engkau, dulu saya pernah sedekah kepadamu, dulu pernah saya bantu engkau jadi begini, ini semua gara-gara saya. Ini adalah alman, ini yang bisa menggugurkan pahala sedekah kita. Walal adha. Dan juga jangan pernah menghardik orang yang kita bantu. Hendaknya ayolah habab, jadikan orang-orang yang datang ke rumah kita, yang meminta bantuan kepada kita, harus kita hargai mereka. Kenapa? Berkat datangnya mereka, kita berikan harta kita, dan kita akan terselamatkan dari musibah dan bala yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada orang mau menerima sedekah kita. Kita ingin mengeluarkan harta, kita bingung kepada siapa harus memberikan, maka bala yang akan diturunkan tidak ada yang menghalangi dan menghadangnya, ya habab. Makanya para aulia, para salihin, para salafun salihin, mereka kalau datang orang-orang yang ingin meminta bantuan kepada mereka, mereka bahagia luar biasa. Sambil mengatakan, "Selamat datang hai orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan saya dari musibah dan bencana." Hakata. Makanya mereka menghargai orang-orang yang mereka bantu. Dan perlu kita pahami ayolah ahbab, ketika kita membantu seseorang, jangan pernah berharap imbalan, balasan, timbal balik, bahkan terima kasih. Lihat apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang melalui daripada putri Rasulullah Sayyidatina Fatimah, begitu juga suami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka menyatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura." Kami menginfakkan harta, memberikan makan kepada kalian, itu murni karena mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan balasan dan timbal balik dari kalian, bahkan ucapan terima kasih. Dahulu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ummul mukminin, ketika beliau mendapatkan harta, maka dipanggil orang yang membantu dia, "Tolong antarkan ini makanan atau ini harta
kepada fulanah binti fulan. Sebab dia orang yang membutuhkan, dia seorang janda, tidak memiliki harta, punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Maka ini ada sedikit harta, tolong antarkan kepada dia. Maka pembantu Siti Aisyah pun membawa harta tersebut ke rumah orang yang ditunjuk oleh, yang disebutkan namanya oleh Siti Aisyah. Waktu sampai ini pembantu menyodorkan hadiah daripada uang, makanan, pakaian kepada wanita tadi. Maka sang wanita itu begitu bahagianya, sehingga dia pun mendoakan Sayyidatina Aisyah dengan doa yang begitu panjang. Doa yang luar biasa. Karena saking bersyukurnya atas anugerah Allah melalui tangannya Siti Aisyah. Maka ketika pembantu ini pulang ke rumah Siti Aisyah, ditanya oleh Siti Aisyah. Ditanya, bagaimana dia waktu menerima hadiah ini? Dibilang, ya Ummul Mukminin, dia sangat bahagia. Lalu ditanya, apa yang diucapkan oleh dia? Dibilang, dia saking senangnya mendoakan engkau dengan doa yang luar biasa dan begitu panjangnya ya Ummul Mukminin. Siti Aisyah pun bertanya, doa apa yang dipanjatkan oleh dia? Disebutkan dia mendoakan engkau biar panjang umur, biar dikasih kesehatan, dilipat gandakan pahalamu, ditambahkan rezekimu. Arti doa yang menakjubkan yang panjang. Maka Siti Aisyah pun langsung mengangkat tangan. Ketika mendengar orang tersebut mengangkat tangan dan kembali mendoakan orang yang dibantu tadi dengan doa yang sama. Doa biar orang itu panjang umur, sehat, afiat. Sampai sang pembantu pun bingung dan heran, ya Ummul Mukminin, kenapa kau malah doakan dia lagi dengan doa yang sama? Padahal sudah cukup kau berikan dia sedekah, hadiah untuknya. Kata Siti Aisyah, saya khawatir kalau seandainya dia mendoakan saya dan memuji saya khawatir jangan-jangan itu imbalan sedekah saya dari Allah. Dan saya tidak mengharapkan imbalan dari siapapun. Saya ingin mengharapkan imbalan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doanya dia, saya balas juga dengan doa saya, kata Siti Aisyah. Biar saya mendapatkan ganjaran yang penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun yang berikutnya, yang terakhir ayolah ahbab. Adab ketika bersedekah. Maka sangat diperhatikan. Artinya berikan sedekah khususnya kepada keluarga kita yang terlebih dahulu yang membutuhkan. Jangan kita sibuk bersedekah pada fukara, masakin di berbagai macam tempat, sedangkan keluarga kita membutuhkan. Ingat, Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, al-muta'addi fi sadaqah kamani'iha. Orang yang melewati sedekah untuk orang lain, padahal keluarganya yang membutuhkan, maka orang tersebut dihukumkan seperti orang yang tidak bersedekah. Maka ya ahbab, hendaknya kita cari keluarga kita terlebih dahulu. Siapa di antara mereka yang membutuhkan? Mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin paman atau keponakan kita, atau sepupu atau kerabat yang kita kenal. Mereka harus lebih utama kita bantu sebelum kita bantu fuqara masakin yang lainnya. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganjar dengan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.